Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita akan menyelami sebuah dokumen yang sangat spesifik ya, tapi juga sangat padat makna. Betul sekali. Kita akan membahas kutipan dari Konstitusi Pemerintah Sementara West Papua, tepatnya bab 12 pasal 15, yang seluruhnya berfokus pada simbol-simbol. Iya, isinya memang hanya 5 baris, tapi kelima baris ini kalau kita bedah seperti sebuah arsitektur untuk membangun identitas. Nah itu dia, seringkali kan kita melihat simbol kenegaraan, bendera, lagu, itu sebagai sesuatu yang ya sudah ada begitu saja. Sesuatu yang given, betul. Jarang kita berhenti sejenak untuk bertanya, kenapa simbol ini yang dipilih, kenapa urutannya seperti ini. Dan itulah misi kita hari ini. Kita tidak akan hanya membaca apa yang tertulis, tapi membongkar makna di baliknya. Mari kita mulai. Mari kita bedah. Urutannya sangat jelas, bendera, lambang, lagu, semboyan, dan aturan hukum. Sebuah paket identitas yang sangat lengkap. Oke, mari kita bongkar ini, mulai dari yang paling awal dan paling terlihat. Poin pertama berbunyi, bendera adalah bintang fajar. Pertanyaan pertama yang muncul di benak saya, kenapa bendera selalu nomor 1? Dan yang kedua, nama bintang fajar ini terasa sangat puitis, bukan sekedar deskripsi fisik seperti garis merah dan bintang putih kan? Dua pertanyaan yang sangat fundamental. Soal urutan, bendera itu hampir selalu ditempatkan di awal karena ia adalah representasi visual utama sebuah kedaulatan di panggung dunia. Oke. Di forum PBB, di Olimpiade, di atas gedung kedutaan, benderalah yang berbicara pertama kali. Jadi ini semacam penegasan eksistensi. Tepat, sebuah penegasan yang paling dasar. Kami ada, inilah penanda visual kami untuk dunia. Lalu bagaimana dengan namanya bintang fajar? Nah, ini adalah pilihan yang sangat cerdas. Banyak bendera dinamai berdasarkan deskripsi visualnya. Tapi menamainya bintang fajar, itu sebuah langkah yang lebih dalam. Lebih dalam bagaimana? Nama ini langsung membangkitkan citra yang kuat. Bintang fajar atau planet Venus itu kan objek langit yang paling terang sebelum matahari terbit. Simbol harapan ya? Betul, penanda harapan, penunjuk arah, simbol permulaan yang baru, atau cahaya penuntun di tengah kegelapan. Jadi ini bukan sekedar kain, ini adalah narasi. Jadi ada sebuah aspirasi yang ditanamkan langsung ke dalam identitas visualnya. Persis, dengan menamainya bintang fajar, para penyusun konstitusi ini tidak hanya mendefinisikan sebuah objek, tapi menanamkan sebuah gagasan, sebuah visi untuk masa depan. Oke, jadi bendera adalah wajah kita untuk dunia luar. Sebuah pernyataan eksistensi yang penuh harapan. Tapi identitas juga butuh akar di dalam kan? Betul. Sesuatu yang otentik. Tepat sekali, Anda menangkap alurnya. Apakah itu yang coba dicapai oleh poin kedua dan ketiga? Benar. Setelah mendeklarasikan diri kepada dunia, konstitusi ini langsung pulang untuk mendefinisikan dari mana identitas itu berasal. Pulang ya? Kita lihat poin kedua, lambang adalah burung mambruk. Ini sangat spesifik. Ini bukan elang, bukan singa, simbol-simbol kekuatan yang umum dipakai banyak negara. Justru disitulah letak kekuatannya. Pilihan mambruk ini adalah sebuah antitesis. Pesannya bukan tentang menaklukkan dunia, tapi tentang mengenal dan merayakan dunia mereka sendiri. Maksudnya? Mambruk itu kan genus merpati darat bermahkota yang endemik di wilayah Papua. Pemilihan fauna endemik sebagai lambang negara adalah pernyataan identitas yang sangat mengakar. Mengakar dalam artian ia lahir langsung dari tanah itu sendiri. Tepat, artinya identitas yang ingin dibangun ini dinyatakan tidak bisa ditemukan di tempat lain. Ini cara yang sangat kuat untuk mengatakan identitas kami unik, khas, dan terikat erat dengan ekologi serta geografi kami. Saya mengerti sekarang. Jadi jika bendera adalah pernyataan eksistensi di panggung dunia, maka lambang ini adalah pernyataan tentang asal-usul. Tentang dari mana identitas itu tumbuh. Ini membawa kita ke lagunya Hai Tanahku Papua. Judulnya saja sudah terasa sangat personal dan emosional. Sangat. Jika lambang mengikat identitas pada alam, lagu ini mengikatnya pada perasaan. Hai Tanahku. Ada unsur panggilan ya. Sapaan yang akrab. Betul, ini bukan judul yang formal dan kaku seperti Mars Kemenangan atau Himne Republik. Ini lebih terasa seperti sebuah seruan afektif, sebuah ekspresi cinta. Sebuah surat cinta untuk tanah air. Bisa dibilang begitu. Lagu kebangsaan itu kan representasi audio dari identitas sebuah bangsa.
Jika bendera adalah apa yang dilihat dunia dan lambang adalah dari mana kita berasal, maka lagu kebangsaan adalah apa yang kita rasakan. Suara kolektif dari jiwa bangsa. Tepat. Judul Hai Tanahku Papua secara eksplisit menempatkan hubungan emosional antara rakyat dan tanahnya sebagai inti dari identitas tersebut. Kalau kita pikir-pikir, luar biasa ya. Dalam 3 poin pertama saja, kita sudah punya narasi yang lengkap. Sebuah arsitektur identitas yang sangat berlapis. Harapan untuk masa depan di Bintang Fajar, akar dari masa lalu di Burung Mambruk, dan perasaan di masa kini lewat Hai Tanahku Papua. Sebuah arsitektur yang sangat organik, tepatnya. Identitas yang diklaim tumbuh dari bumi dan hati masyarakatnya. Ini menarik. Jadi kita punya 2 simbol yang sangat mengakar pada tanah lokal. Tapi kemudian kita sampai pada semboyan, One People, One Soul. Dan ini justru menggunakan bahasa Inggris. Iya. Rasanya seperti ada lompatan dari yang sangat internal ke sesuatu yang ditujukan keluar. Sebuah observasi yang tajam. Dan lompatan itu menurut saya disengaja. Semboyan itu kan fungsinya sebagai kristalisasi dari filosofi sebuah bangsa. Versi paling ringkas dari keseluruhan konstitusi. Benar. Dan semboyan ini sangat lugas. Satu bangsa, satu jiwa. Pesannya tentang persatuan yang absolut. Pertanyaannya tetap, kenapa dalam bahasa Inggris? Kenapa tidak menggunakan salah satu bahasa daerah misalnya untuk lebih menguatkan identitas internal yang sudah dibangun? Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting dan ada beberapa kemungkinan interpretasi. Pertama, ini bisa jadi sebuah pesan yang sengaja ditujukan untuk dunia luar. Oh, semacam deklarasi di panggung internasional. Tepat. Dengan menggunakan bahasa Inggris, pesannya menjadi mudah dipahami secara global. Dengarkan dunia, kami adalah satu kesatuan yang utuh, baik secara fisik maupun spiritual. Jadi, semacam pernyataan pers kepada dunia. Bisa dilihat seperti itu. Tapi ada kemungkinan kedua. Penggunaan bahasa Inggris juga bisa berfungsi sebagai bahasa pemersatu internal. Maksudnya? Di wilayah dengan keragaman bahasa daerah yang tinggi, memilih satu bahasa daerah bisa menimbulkan kecemburuan. Bahasa Inggris sebagai bahasa yang netral bisa menjadi jembatan bagi semua kelompok. Masuk akal. Jadi ini bukan hanya tentang mendefinisikan diri sendiri, tetapi juga tentang bagaimana Anda ingin dilihat oleh dunia. Sekaligus cara untuk menjaga keharmonisan di dalam. Sebuah langkah yang sangat strategis. Pilihan bahasa dalam dokumen sepenting ini memang tidak pernah kebetulan. Tentu tidak. Setiap kata pasti diperhitungkan. Jadi kita sudah punya simbol visual untuk dunia, simbol alam yang mengakar, suara emosional dari hati, dan filosofi global dalam semboyan. Terlihat sudah lengkap, tapi masih ada satu baris terakhir. Baris yang sering dianggap remeh? Betul, seperti catatan kaki birokratis. Hal-hal lain menyangkut simbol-simbol diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Tapi justru disinilah letak kecerdasan dan visi jangka panjang dari para penyusunnya. Oh ya? Kenapa begitu? Klausul seperti ini adalah ciri dari sebuah kerangka hukum yang matang. Konstitusi, pada hakikatnya adalah dokumen yang menetapkan prinsip-prinsip dasar. Ia harusnya bersifat abadi dan sulit diubah. Begitu ya? Persis. Bayangkan jika konstitusi harus mencantumkan semua detail. Ukuran persis bendera dalam sentimeter, aransemen musik resmi lagu kebangsaan. Wah, akan sangat kaku dan tidak praktis. Dan akan sangat sulit untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Misalnya, munculnya media digital yang butuh format baru. Kalau aturannya ada di konstitusi, perubahannya akan sangat rumit. Jadi, ini seperti arsitek yang merancang fondasi bangunan di konstitusi, tapi detail cat atau jendela diserahkan ke peraturan turunan. Analogi yang sangat bagus. Pasal ini secara cerdas memisahkan antara apa dan bagaimana. Bisa tolong dielaborasi soal apa dan bagaimana itu? Tentu, konstitusi menetapkan apanya. Bintang fajar adalah bendera, burung mambruk adalah lambang. Ini nilai inti yang sakral. Tidak bisa ditawar. Betul. Sementara itu, bagaimananya, yaitu detail teknis tentang penggunaan, penghormatan, protokolnya, didelegasikan ke undang-undang, produk hukum yang lebih fleksibel. Jadi ini adalah jembatan dari gagasan ke tatanan, dari ide besar ke praktik di lapangan. Istilah yang sangat tepat. Pasal ini adalah jembatan antara deklarasi simbolis dan implementasi legal. Ia memastikan simbol-simbol ini tidak hanya jadi pajangan, Tapi hidup dalam praktik keseharian. dan dilindungi secara hukum. Tanpa poin kelima, 4 poin sebelumnya berisiko hanya menjadi puisi. Dengan adanya poin kelima, puisi itu menjadi hukum. Sungguh menakjubkan.
Jadi setelah kita membedah kelima poin ini, kita tidak lagi melihatnya sebagai daftar acak ya. Sama sekali bukan. Dari 5 baris teks yang singkat, kita melihat sebuah arsitektur identitas yang utuh dan visioner. Benar, ada representasi visual untuk dunia, ada identitas yang mengakar pada alam, ada suara emosional dari tanah air, ada filosofi persatuan yang global. Dan terakhir, ada kerangka hukum yang memastikan semua ini dapat diimplementasikan dan dilestarikan. Lengkap, dari generasi ke generasi. Pembahasan ini benar-benar menunjukkan betapa setiap kata, setiap pilihan dalam sebuah dokumen konstitusional itu diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Ini bukan sekedar daftar, ini sebuah pernyataan visi. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup yang lebih luas, melampaui teks itu sendiri. Kita telah melihat bagaimana sebuah identitas nasional dirangkai secara cermat. Sekarang, saatnya untuk sebuah pemikiran yang bisa Anda renungkan sendiri. Tepat. Setelah kita membedah bagaimana sebuah identitas nasional dirangkai melalui simbol-simbol ini, coba renungkan sejenak. Jika sebuah simbol seperti bendera atau lagu kehilangan makna aslinya di benak dan hati masyarakat, apakah ia masih memiliki kekuatan? Pertanyaan yang menarik. Pertanyaan yang lebih dalam lagi adalah, siapa yang sesungguhnya memberi kekuatan pada sebuah simbol? Apakah dokumen hukum yang mengesahkannya? Atau keyakinan kolektif dari orang-orang yang diwakilinya? Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar tentang hubungan antara hukum, simbol, dan masyarakat. Dengan pemikiran itu, kita akhiri pembahasan mendalam kita kali ini. Tuhan memberkati West Papua, Papua Merdeka.